Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu rabbul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, subuh ini, pagi ini, meski suasana agak dingin dari biasanya karena malam hingga sampai menjelang subuh tadi daerah kita diguyur hujan sehingga suasana agak dingin dari biasanya, namun kita tetap dapat hadir ke masjid ini terutama melaksanakan kewajiban kita. Salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap subuh Rabu. Mudah-mudahanlah kita betul-betul dapat memanfaatkan suasana pengajian seperti ini, bagian dari upaya kita untuk memudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, man salaka tariqan yaltahu bihi ilman sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar rumah menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, ini bagian daripada kita untuk mempermudah kita nanti menuju surganya Allah Jannatul Naim. Dan kita bersyukur bahwa kita hingga sampai saat ini tetap dalam keadaan istiqamah, berpegang teguh pada apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dicontohkan Rasulullah di dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kajian kita subuh ini saya ingin membawakan ada 3 buah hadis Rasul yang terkait dengan kondisi kekinian, kondisi kita hari ini, bahwa di dalam jasad kita ini, di dalam tubuh kita ini, di dalam jiwa kita ini selalu terjadi pertarungan 2 kekuatan. Kekuatan yang mengajak kepada ketakwaan, dan pada sisi lain kekuatan yang membisikkan kepada kemaksiatan, takwa dan maksiat. Kekuatan yang mengajak kepada kebaikan, kekuatan yang mengajak kepada keburukan. Bisikan untuk menegakkan kejujuran, keadilan, kebenaran. Pada sisi lain pengaruh bisikan yang mengajak orang kepada kebohongan dan kecurangan. Selalu bertarung dalam jiwa kita. Kemana pilihan kita menentukan 2 arah pilihan itu, ujung-ujungnya tergantung pada iman masing-masing. Orang yang imannya kuat, pastilah dia menentukan pilihan ketakwaan, kebaikan, kejujuran dan keadilan.
Sebaliknya bagi iman yang lemah, ia mudah melakukan kemaksiatan, keburukan, kecurangan. Tergantung iman, karena hidup ini pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man dzakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah telah mengilhamkan dua jalan, fujur, kefasikan, keburukan, kemaksiatan, wa taqwaha, ketakwaan. Qad aflaha man dzakkaha, beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotorinya. Tergantung iman. Mau takwa, mau maksiat, mau baik, mau buruk, mau halal, mau haram, tergantung iman. Kita nih, nah misalnya turun ke masjid, pas terakhir publik orang kan ada lagi, di mau ke masjid punya ada amplop, bayar dibuka 6 kabat, 1 juta 6 juta, bertarung dalam hati ini. Ini mau dibawa bulik ke dalam tahunya aja orang nih, kita tahu. Tapi inilah yang duit seorang nih. Nah, ini man. Bagi orang yang imannya kuat, dia pasti mencari orang ini, siapa yang punya ini. Setidaknya dia kembalikan kepada panitia masjid. Tapi bagi orang yang lemah ini, alah ini sudah masuk kantong sudah ini. Mumpung orang udah tahu. Tergantung iman apa. Kita ini terkadang kan sering kehilangan HP, atau kadang mandak, kadang mambi, kadang membawa. Tertinggal di pasar kah, tinggal di kantor kah, atau tercecer kah. HP kita ini bisa kembali atau tidak tergantung orang yang mendapatkannya, Bapak. Kalau yang mendapatkannya imannya kuat, dia berusaha untuk menyerahkan ini kepada. Nah, ini pengalaman kita pernah. HP ini ketinggalan, tercecer di mana? Menjamai HP di rumah. Tik. Kalau punya hotel mbak tetapnya mati. Ini kada bakal kembali lagi Bapak. Lanyap sudah ini kita bisa kadarin ya. Tapi banyak juga yang ini aku tidak terdapat yang tidak. Kan ambil aja ke sini nah, aku hendak membelikan itu apa? Tergantung iman. Jadi pertarungan dua kekuatan itu, baik buruk, takwa maksiat, kejujuran, keadilan, bertarung dengan kecurangan. Dalam 3 minggu terakhir ini, kosakata, diksi curang atau kecurangan itu frekuensi pembicaraannya lebih banyak dibanding kosakata yang lain. Orang merasakan nuansa kecurangan itu hampir terjadi di mana-mana pasca kita melaksanakan pemilihan umum 14 Februari yang lalu. Kalau orang imannya kuat, pastilah dia tidak akan melakukan kecurangan. Karena kecurangan, kejujuran ini ujung-ujungnya bisa membawa orang masuk ke dalam surga atau neraka. Berat ini. Jangan dianggap enteng, jangan anggap remeh-temeh. Kecurangan ini kata yang populer hari ini, di mana-mana dibicarakan orang. Hadis pertama, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadzaba fa innal kadzaba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Berapa? Kalau orang paham dengan hadis ini, orang tidak akan melakukan kecurangan, Bapak. Meski orang lain kada tahu. Apa ujar Rasul? Alaikum bisidqi, tegakkan kebenaran, tegakkan kejujuran itu. Wa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran, kebenaran itu mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Wa innal bir yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mendorong kamu masuk ke dalam surga. Wa iyyakum wal kadzaba, hindari, jauhi kecurangan, keculasan, kebohongan itu. Wa inna kadzaba yahdi ilal fujur, karena curang
Bohong itu adalah perbuatan fujur, dosa, buruk. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan keburukan itu mengantarkan kamu ke dalam neraka. Berat ini Pak, curang itu berat, bahaya, neraka ujung-ujungnya. Bayangkan di dalam Al-Quran sendiri ada surah Al-Mutaffifin, surah orang-orang yang curang. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Al-Quran itu sesurah. Berat ini. Jadi ujungnya adalah iman. Kalau iman kuat, pastilah tidak akan melakukan mau kecurangan. Seperti tadi, orang ketemu uang dalam amplop, misalnya ini berilustrasi saja ini, mesti bertarung. Bila dibawa bulik ini kan ada tahu orang. Tapi ini lain duit seorang. Orang yang imannya kuat dia pasti menyerahkan uang itu kepada siapapun. Kalaupun kadang ketemu orangnya, serahkan kepada masjid misalnya. Tergantung iman. Ulun sudah beberapa kali kita ambil intisarinya, bagaimana Umar membujuk seorang budak miskin, penjaga kambing. Pada orang miskin kan perlu uang, tapi landasan hidupnya adalah iman. Dia tidak mau menjual kambingnya barang seekor walaupun orang kada tahu. Begitu diminta lagi Umar, kalaupun kambingmu yang hilang satu diketahuan majikanmu, katakan bahwa hari ini kambing kita sedang dimakan seekor serigala. Anak budak tadi yang miskin tadi dengan mata yang menatap tajam, ia berkata kepada Umar dengan perkataan yang singkat, Ainallah. Ini iman artinya ini. Wahai Tuhan, kita boleh bersaksi hari ini di sini, bertransaksi di sini, yang orang lain semuanya tidak tahu, tapi di mana Allah? Ini iman. Dia tidak akan melakukan kecurangan meski orang lain tidak tahu. Jadi kecurangan itu berat, daripada kita hanya mengambil kehidupan dunia yang sesaat, tapi kita tidak ingat akan kematian yang akan dipertanggungjawabkan. Itu hadis Rasul tadi. Kenapa jadi berat? Karena yang kita tentukan ini, yang kita pilih ini adalah pemimpin bangsa. Skalanya nasional. Kalau salah menentukan pilihan, berdampak besar pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan hanya satu RT, dua RT, satu provinsi, tapi seluruhnya. Itu yang jadi berat nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kalau terjadi kecurangan. Nah, ini kata-kata curang hari ini menjadi viral, menjadi pembicaraan. Hadis yang kedua, Bapak. Rasul bersabda, sayati zamanun ala ummati salatinihim kal asad wa urjahum kal ji'ab wa qudatuhum kal kilab wa sairun nasul kal arnam. Wah, luar biasa ini, berat ini, ngeri ini sebetulnya. Dan mudah-mudahan itu terjadi di negara kita, tidak datang di negara kita. Apa ujar Rasul? Sayati zamanun ala ummati, nanti akan datang suatu zaman yang menimpa kepada umatku. Pemimpin-pemimpinnya seperti singa, wa wujurahum kal ji'ab, wajir-wajirnya, menteri-menterinya, pembantu-pembantunya seperti serigala. Wa qudatuhum kal kilab, kilab itu kalbun, anjing. Wa qudatuhum kal kilab, hakim-hakimnya seperti anjing. Wa sairun nasu kal aghnam, dan kebanyakan penduduknya
kebanyakan masyarakatnya seperti kambing kalahna. Bayangkan Bapak, ini sebagai sebuah struktur masyarakat yang ada pemimpinnya dalam suatu negara, ada pembantu menteri-menterinya, ada hakim-hakimnya, dia ada masyarakatnya. Bagaimana kambing hidup di tengah-tengah serigala, kambing hidup di tengah-tengah singa, kambing hidup di tengah-tengah anjing. Sayati zaman ala ummati, nanti akan datang. Apakah sudah datang atau belum, ini kita rasakan. Mudahan ini tidak datang ke negara kita. Silahkan datang ke negara entah sana, negara Wakanda sana. Mudah-mudahan itu datang pada kita. Apa ujar Rasul? Itu tadi pertama, nanti akan tiba, akan datang suatu zaman kepada yang menimpa umatku. Pertama Rasul nyatakan, salatinihim kal asad. Pemimpinnya bermental singa. Singa itu Bapak raja hutan. Dipilih atau tidak pilih, dia jadi raja di hutan itu. Maka kalau sudah di hutan, berlakulah hukum rimba. Siapa yang kuat, itulah yang menang. Ini singa. Dia bisa menerkam apa saja. Ada kambing diterkamnya, ada babi diterkamnya, ada jibra bisa diterkamnya. Itulah singa. Berat ini. Yang kedua ujar Rasul, wa wujurahum kalji'ab. Menteri-menterinya, pembantu-pembantunya seperti serigala. Bapak, serigala itu binatang yang licik. Dia bisa mendekati binatang apa saja dengan berpura-pura dan menyerupainya, tapi akhirnya menerkam jua, menghantup jua. Itu serigala. Bagaimana kalau seperti ini pembantu-pembantunya hantup terus? Bahaya kita. Ini hadis Rasul nih. Lalu yang ketiga ujar Rasul, wa qudatuhum kal kilab, kalbun. Hakim-hakimnya seperti anjing. Bagaimana Bapak? Kita sudah paham anjing. Anjing ini adalah binatang yang paling setia kepada tuannya. Binatang yang paling taat. Itu anjing. Dia menurut arahan tuannya. Kalau tuannya mengarahkan jaga ini rumah, maka siapa saja yang mau masuk pagar itu, anjingnya menggonggong. Bahasa kita menyalak. Ini anjing ini, dia setia kepada arahan tuannya. Tapi anjing punya kekurangan, punya kelemahan. Apa kelemahan anjing? Anjing tidak bisa membedakan mana orang yang baik, mana orang yang jahat. Tidak bisa dia. Mana maling, mana perampok, mana orang yang jujur. Kadang mampu anjing membedakan. Bagi anjing, baik atau buruk itu tidak penting. Perampok atau tidak, maling atau tidak, itu tidak penting. Bagi anjing, yang penting adalah daging. Daging. Biar perampok yang datang mau masuk rumah itu, asal perampok itu membawa daging, anjingnya diam, anjingnya hinip, anjingnya ranai. Tergantung daging. Gimana? Biar ustadz yang datang, orang alim yang datang, tapi tangannya kosong, kadada besangu daging,
disalaknya sampean, digonggongnya sampean. Karena bagi anjing yang penting adalah daging. Biar perampok yang datang asal membuat daging, makin kanal dagingnya, irisannya makin ranai. Jadi suapan anjing itu adalah daging. Sogokannya adalah daging. Nah, kalau hakim yang bermental seperti ini, maka ini bisa terjadi berbalik-balik. Orang yang benar dalam satu kasus bisa saja disalahkan, orang yang salah bisa saja dibenarkan, tergantung daging. Ini hadis Rasul. Berat Pak kalau sudah kita hidup dalam suasana seperti ini, akibat dari kecurangan. Ini berat ya tanggung jawabnya. Lalu yang keempat, apa ujar Rasul? Wasairun nasu kal aghnam, kebanyakan penduduknya seperti kambing. Kambing itu Bapak, ya kebiasaannya mengembek, itu kambing. Kambing itu dibawa ke padang rumput, dibawa ke pasar hendak dijual, kambing. Dibawa ke tempat penyembelihan hendak disembelih ke lehernya, mengembek saja. Ndak nurut terus, dan ndak lagi mempertimbangkan lagi itu Pak. Kalau sudah kebanyakan masyarakatnya penduduk seperti ini, jadi apa negara ini? Berat ini Pak, kalau akibat kecurangan ini. Ibarat kami bahari itu, sapi itu sudah diirung-irung. Ngerti lah pian irung-irung itu, ini bahasa di hulu ya. Irung-irung itu apalah bahasa Indonesianya ya. Irung-irung tuh kambing jarang pernah irung-irung lah, sapi ini atau hadangan. Kalau sudah diirung-irung nih payah diirit turang ke lumpur 4 jua, di orang naik 4 jua, bawa orang padang licak turut jua, diurung-irung tadi. Hendak mengarasani pagat hidung. Nah itu istilahnya diurung-irung. Orang tua kita bahari masih tahu dengan irung-irung, karena kami ini nggak ngerti irung-irung. Irung-irung mas sudah kada kawan lagi berdaya, ikut aja lagi. Kalau sudah penduduknya seperti ini berat Bapak. Ini hadis Rasul nih yang saya bacakan ini. Hadis yang kedua yang saya bacakan. Sayati zamanun ala ummati salatinihim kal asad wa hujurahum kal ji'ab wa qudutahum kal kilab wasairun nasukal aghnam. Berat Bapak, karena kata-kata curang viral hingga sampai hari ini, udah berbulan-bulan ini. Hadis yang ketiga terkait dengan kondisi kita kekinian. Apa ujar Rasul? Rasul bersabda, Isma'u hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikajibihim wa ananahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa biwaridin alayyal khawda. Nah ini Rasul mengingatkan. Apa ujar Rasul? Isma'u, dengarkanlah. Hal sami'tum annahu sayakunu ba'di ummati umara. Apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku nanti ada para pemimpin?
Maksudnya ini apakah kamu pernah mendengar bahwa nanti sepeninggalku ada pemimpin yang suka berbohong dan suka menzalimi rakyatnya? Adakah kamu pernah mendengar? Lalu ujar Rasul, faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa adanahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu. Maka ujar Rasul, siapa yang masuk kepada golongan mereka yang pemimpin pembohong dan penjalim tadi, kemudian membenarkan kebohongannya dan mendorong kejalimannya, maka ia bukan dari golonganku, falaisa minni walastu minhu, dan aku pun tidak bagian dari mereka, golongan. Dan terakhir Rasul menyatakan walaisa biwaridin alayyal khawdi, dan nanti di akhirat ia tidak akan menemuiku di telagaku. Rasul itu memiliki telaga. Jadi ada 3 hal ini, Bapak. Pertama, akan ada pemimpin yang pandai berdusta, pemimpin yang berbohong, dan ada pemimpin yang senang menjalimi rakyatnya. Maka ujar Rasul, siapa orang-orang yang berteman dengan pemimpin macam ini dan orang-orang yang membenarkan kedustaannya, kebohongannya, dan mendorong dan ikut menyokong kejaliman mereka, kejaliman pemimpin tadi, maka ujar Rasul mengancam dengan 3 hal. Pertama, tidak diakui sebagai pengikut Rasulullah. Waduh, berat ini Bapak kalau sudah ditinggalkan Rasul. Yang kedua ujar Rasul, aku tidak menjadi bagian dari mereka. Rasul berlapas tahu. Dan yang ketiga, mereka ini nanti diusir dari telaga Rasulullah. Rasulullah itu ada punya telaga Al-Kautsar namanya. Mungkin Bapak sudah sering mendengar ini. Kita ini kan nanti hidup di dalam beberapa alam. Pertama kita hidup di alam roh. Sudah dari sananya ya. Nanti begitu terjadi pembuahan janin, sperma dan upum bertemu, masuklah roh ini ke dalam jasad kita, dalam rahim ibu. Hiduplah kita di dalam rahim ibu kurang lebih 9 bulan. Setelah itu lahirlah kita, hiduplah kita hari ini, hiduplah kita di dunia ini. Ini kehidupan kita. Habis ini nanti kita akan meninggalkan dunia ini, hiduplah kita di alam barzah, di alam kubur. Setelah nanti kita dibangkitkan, tibanya hari kiamat, kita hidup di padang mahsyar. Di padang mahsyar ini kita ditimbang, kita dicatat, dan kita akan mendapatkan syafaat. Di sini orang di padang mahsyar ini orang kehausan dan kepanasan, karena matahari hanya cuma sejengkal dari kita. Orang bermandikan keringatnya masing-masing. Mandi nih, bepaluhan itu jadi mandi. Kehausan orang. Di situ nanti ada telaga Rasulullah, namanya telaga Al-Kautsar. Satu kali saja kita minum telaga itu, selamanya kita tidak akan pernah kehausan lagi. Nah, orang yang 3 ini tadi itu tidak akan mendapat air di telaga Rasulullah. Ini besar implikasinya ini. Bukan remeh-temeh ini. Kecurangan tadi bukan remeh-temeh itu. Nah, terkadang orang lalu gampang melakukan kecurangan padahal akibatnya sangat berat. Dari 3 hadis ini sudah kita pahami, bagi orang yang beriman pastilah ia tidak akan mau melakukan kecurangan meski orang lain kada tahu. Kalau hanya sekedar nanti berbuat curang lalu menerima imbalan 1 atau 2 juta atau ada artinya.
Bagi orang yang beriman pastilah ia tidak akan melakukan itu. Karena itu maka jadikan iman sebagai landasan dalam kehidupan kita. Orang yang menjadikan iman sebagai landasan, maka bangunan yang berdiri di atasnya adalah bangunan yang kokoh. Landasannya kuat. Meski ia diterpa badai, angin, topan, beliung, dia tidak akan pernah goyah. Tapi manakala imannya lemah, laksana kita bangunan di atas pondasi yang rapuh. Jangankan angin puting beliung, angin biasa aja sudah bisa goyah, Bapak. Dikasih 100-200 ribu habis, Bapak. Dikasih 200-300 ribu lemah. Tidak ada prinsip. Ini kalau dia mendirikan bangunan di atas pondasi yang rapuh. Inilah tadi pertarungan dua kekuatan, kejujuran, kebenaran dengan kebohongan dan kecurangan bertarung di situ. Siapa yang kuat imannya, pastilah dia tidak akan melakukan kecurangan. Tergantung iman. Nah, ini terkait dengan kondisi kita dalam 2-3 minggu terakhir ini. Karena pembicaraan orang hampir di mana-mana bicara tentang kecurangan, karena nuansa kecurangan itu dirasakan oleh sebagian besar masyarakat kita. Mudah-mudahan apa yang diingatkan Rasul tadi, sayati zamanun ala ummati, nanti akan datang suatu zaman yang menimpa kepada umatku, tidak datang di negara kita Indonesia tercinta ini. Mudah-mudahan itu bisa kita lepas dari situ. Silahkan kalau mau datang di negara antah berantah. Kalau ini datang kepada umat kita, berat Bapak ini tadi, dengan kriteria seperti tadi. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita lahir dan batin, yang ujung-ujungnya kita tetap istiqomah berada di dalam jalannya, dan memudahkan kita masuk surganya Allah Jannatul Naim dengan tetap konsisten menjadikan iman sebagai landasan di dalam kehidupan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah hilaf mohon dimaafkan, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.